Perkenalkan, saya Cornelia Ratna, NIM 2019-510035, Prodi Teknik Kimia, Universitas Tribhuwana Tenggadewi Malang, mata kuliah Kimia Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi elektrokimia, permukaan dan antarmuka, adsorpsi, dan koloid. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dan energi listrik. Reaksi kimia terbagi menjadi dua, yaitu ada sel Volta atau sel Galvani. Yang kedua ada elektrolisis. Sel Volta adalah reaksi kimia ke listrik yang akan menghasilkan potensial sel atau E-sel, dan reaksinya berjalan spontan atau bisa bereaksi tanpa dikenai energi apapun. Terdapat dua elektroda di sel Volta, yaitu katodanya bernilai positif dan anodanya bernilai negatif. Kemudian elektrolisis. Elektrolisis adalah energi listrik menjadi kimia yang akan menghasilkan massa logam, dan reaksinya tidak berjalan spontan karena membutuhkan energi listrik. Terdapat dua elektroda di elektrolisis, yaitu anoda bernilai positif dan katoda bernilai negatif. Reaksi keduanya adalah sama, yaitu jenis reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi dan anoda reaksinya adalah reaksi oksidasi. Kemudian kita masuk ke hukum Faraday 1 pada elektrolisis. Hukum ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Michael Faraday. Jadi, di dalam sel elektrokimia terdapat hubungan kuantitatif antara jumlah zat yang bereaksi dengan muatan listrik yang terlibat. Sehingga kita bisa menentukan banyaknya zat yang bereaksi berdasarkan jumlah muatan listrik yang digunakan dalam rentang waktu tertentu. Bunyi hukum Faraday 1 adalah sebagai berikut. Dalam sel elektrokimia, massa zat yang diendapkan pada suatu elektrode sebanding dengan besarnya muatan listrik yang terlibat di dalam sel. Dirumuskan sebagai berikut. Massa zat sama dengan massa ekivalen gas dikalikan dengan F, atau massa zat sama dengan massa ekivalen zat dikali dengan kuat arus dikali dengan waktu dibagi dengan 96.500. Dengan catatan 96.500 diperoleh dari hasil perkalian antara muatan E kali 1 mol sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 kali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi hasilnya adalah 96.500. Kemudian ada juga hukum Faraday 2 pada elektrolisis, yaitu jika ada dua sel elektrolisis atau lebih dialiri arus listrik dalam jumlah yang sama, maka zat yang dihasilkan akan sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Massa zat pertama dibagi massa zat kedua sama dengan massa zat ekivalen yang pertama dibagi massa zat ekivalen yang kedua. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai permukaan dan antarmuka. Kita masuk ke pembahasan tegangan permukaan. Dalam tegangan permukaan dikenal gaya kohesi dan adesi. Hesi artinya tarik-menarik, ko artinya sejenis, dan ad artinya berbeda. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Molekulnya saling tolak-menolak, sehingga menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lain berbeda jenis tidak dapat menempel. Sedangkan adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul berbeda jenis. Molekulnya saling tarik-menarik atau merekat, sehingga menyebabkan antara zat satu dengan yang lain
atau yang berbeda jenis dapat menempel. Kemudian pengertian tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang harus dikerjakan sejajar permukaan untuk mengimbangi gaya tarikan ke dalam pada cairan. Tegangan permukaan secair adalah gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan secair yang dapat mengimbangi gaya kohesi dari gaya terhadap zat lain di permukaan. Ini dirumuskan sebagai berikut. Gaya kohesi sama dengan gaya adesi ditambah dengan tegangan permukaan. Rumus tegangan permukaan adalah gamma sama dengan gaya yang dibutuhkan untuk memecah lapisan film per 2 dikali panjang benda atau batang. Kemudian kita masuk ke materi antarmuka. Contoh fenomena antarmuka adalah serangga mengapung di atas air. Sedangkan contoh tegangan antarmuka adalah gelembung air yang berada di udara atau di atas daun. Bila mana beberapa fase berada bersama-sama, maka batas di antara fase-fase ini dinamakan antarmuka. Antarmuka dapat berada dalam beberapa jenis yang dapat berwujud padat, cair, dan gas. Nah, ada beberapa penggolongan antarmuka, yaitu akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu fase gas. Jenis antarmukanya adalah tidak ada antarmuka. Kemudian yang kedua adalah fase gas cair. Termasuk jenis antarmuka cair, contohnya air di udara. Kemudian yang ketiga adalah gas padat, termasuk jenis antarmuka permukaan padat, contohnya permukaan meja. Kemudian ada fase cair-cair. Ini merupakan jenis antarmuka cair. Contohnya emulsi. Kemudian ada fase cair padat. Antarmuka termasuk cair padat, contohnya suspensi. Terus yang terakhir ada fase padat-padat. Jenis antarmukanya yaitu antarmuka padat-padat, contohnya yaitu partikel serbuk. Kemudian kita masuk ke bagian pengertian tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur. Tegangan antarmuka lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adesi antara dua fase cair tidak bercampur. Yang tidak bercampur adalah lebih besar daripada gaya adesi atau cairan dengan udara. Gaya yang bercampur sempurna menjadi tidak ada tegangan antarmuka. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu mengenai tentang adsorpsi. Adsorpsi adalah serangkaian proses yang terdiri atas reaksi-reaksi permukaan zat padat atau disebut absorben dengan bahan pencemar yang diadsorpsi disebut adsorbat. Perbedaan antara adsorpsi dan absorpsi adalah sebagai berikut. Adsorpsi merupakan reaksi permukaan antara bahan terlarut di dalam air atau pada fase liquid yang bereaksi di bagian permukaan dari absorben yang merupakan benda padat. Sedangkan absorpsi terjadi pada fase yang sama, misalnya dalam proses pelarutan oksigen yang fase asalnya adalah gas bisa larut di dalam air akan menjadi gas terlarut. Manfaat dan kegunaan adsorpsi dalam industri dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk menjernihkan air yang keruh. Dan yang kedua yaitu pemutihan gula pasir pada industri gula.
Yang ketiga, pemurnian minyak kelapa sawit. Yang keempat, pewarnaan serat wol, kapas, atau sutra. Yang kelima, penggunaan norit untuk mengobati sakit perut. Yang keenam, pembersihan dengan sabun. Yang ketujuh, penyerapan humus oleh tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan absorpsi. Yang pertama yaitu macam adsorben, kemudian macam zat diadsorpsi, luas permukaan adsorben, konsentrasi zat yang diadsorpsi, dan temperatur. Dan sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Dua fase, keruh, antara homogen dengan heterogen, diameter partikel 1 nanometer, lebih kecil dari D, lebih kecil dari 1000 nanometer. Tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, melainkan dengan penyaring ultra. Tidak memisahkan diri, tidak memisahkan jika didiamkan. Kemudian ada jenis-jenis koloid. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama, sol, adalah fase terdispersinya zat padat. Kemudian ada emulsi, yaitu fase terdispersinya zat cair. Dan yang terakhir ada busa atau buih, yaitu fase terdispersinya gas. Sekian mungkin penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.